Jasidkin waj'ali millatunka sultanan nasira Rabbana atina millatunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana innaka jami'un nasil yaumi la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhulatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwati wadhkuru ma fil alakum tattaqun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa'in ya karim wafta bil haqqi wa antal fattahul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni wa ghisni ya Rasulullah. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril mudhibil nisyan binuri wa ali wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma wasi ilmullah. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tutilu lana bil a'mar wa tuzilu bi anna jamal asqam wal akhtar wa tudiru bi lana rizqal midrar wa taqdilana bi jamal autar wa tusyabiu bina indaka fitari dunya taril qarar bi rahmatika ya ghaffar ya qahhar wa ali wa sahbihi salim. Hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa rabbul arsyil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa azizina fi uyunihim waj'alna wajina fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila misal walakal hamdu walakal minnat walakas syaraf ala kulli hal. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tusyrahu biha sudur wa tuhawwanu bihal umur wa tankashifu biha sutur wa salim tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Dawam biha subhanaka Allahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru tamanil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abaha menangake sapa Allah laka maring sira antang dura ing yen to ningali sira fil mukawwanat pira-pira perkara kang den dadekake Allah makhluk den wujudake Allah. Wa ma'adzina lan ora izin sapa Allah laka maring sira antakifa ing yen to mandeg sira ma'adzawatil mukawwanat ing dalem sartane zate pira-pira perkara kang den wujudake Allah. Allah memperbolehkan kita untuk melihat semua ciptaannya Allah apa wae. Tapi Allah tidak mengizinkan pada kita berhenti di benda ciptaannya Allah, di zat ciptaannya Allah. Mandek pada sabab, mandek pada makhluk. Melihat keindahan Gunung Lawu diperbolehkan oleh Allah, tapi jangan berhenti pada keindahannya Gunung Lawu, harus diteruskan. Siapa yang menciptakan keindahan tersebut, itu namanya nggak berhenti, diteruskan. Makanya ilmu pengetahuan alam,
ilmu pengetahuan sosial itu harus dibimbing dengan ilmu tauhid. Fenomena-fenomena yang ada, sunatullah, siklus hujan dari air menguap, dari uap naik ke atas menjadi awan mendung, digiring oleh angin dalam suhu tertentu menjadi hujan, kembali lagi ke laut, ke air, terus siklus sunatullah. Nah, ini jangan berhenti di situ, harus diteruskan. Siapa yang menguapkan air, siapa yang mengkondisikan mendung pada suhu tertentu sehingga terjadi hujan dan seterusnya, harus diteruskan bahwa semua yang menggerakkan adalah Allah. Sehingga kesadaran Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar sebagai respon dari tafakur pada mukawanat. Nah, kalau berhenti pada ilmu pengetahuan alam, ya namanya kaum tabi'iyah. Kuling duru kul ngucapo sira Muhammad, ungzuru ningalono sira kabeh madza ing apa bisamawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardilan bumi. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah, lihatlah apa saja atau madza bisamawat, ya, lihatlah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Babi kaulihi moko kelawan dawe Allah ungduru madza bisamawat fataha buka sopo Allah laka maring sira babal afhami ing babe pira-pira kepahamane ati, ya. Jadi yang ungduru madza bisamawati wal ard, penglihatan kita agar tidak berhenti di zahir, di zatnya langit, zatnya bumi, bendanya langit, bendanya bumi, tapi diteruskan. Makanya pakai madza sebagai isyarah fatahalaka babal afham, agar kita melakukan tafakur sehingga timbul kesadaran bahwa semuanya adalah sebagai ayat-ayat yang menunjukkan kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana kiai podo kiyaine, ustad podo ustate, bakul bakso karo bakul baksone, ya kan? Kalau berhenti di sabab, ya pasti akan saling hasud, saling sikut-sikutan, saling mengejek. Berbeda kalau sudut pandangnya diteruskan pada musabibul asbab, sehingga Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrori Ali Syakir radhiyallahu an menuntun pada kita agar kita, ya, tidak berhenti di sabab, melihat lembaga pendidikan, maka bersyukur pada Allah, tanamkan alhamdulillah sambil didoakan semoga membawa manfaat dan kemaslahatan, melihat pesantren dan sebagainya itu. Sehingga apa? Nanti tidak ada rasa iri dengki di dalam hati kita, tetapi kegembiraan, gembira dengan Allah yang hakikat mewujudkan itu semua. Demikian juga, ya, ketika seorang penjual satu dengan yang lain bahwa punya pandangan semua rezeki itu telah diatur dan diukur oleh Allah, nggak mungkin tertukar. Kalau tauhidnya semacam itu, akidahnya semacam itu, ya nggak ada rasa iri antara satu dengan yang lainnya. Rasa iri timbul itu karena apa?
berhenti di sabab, yakifu ma'adzawatil mukawanat, berhenti di sabab, di zahir saja, tidak diteruskan. Walam yakulan ora dawuh sapa Allah, ungzuru ningalana sira as-samawati ing pira-pira langit. Allah tidak menyebut ungduru samawat, tapi ungduru madza bis samawati wal ard. Disuruh melihat segala proses yang ada di langit dan bumi yang menunjukkan ataupun sebagai ayatun min ayatillah. Li alaya duluka supaya ora nuduhake sapa Allah ing sira ala wujudil ajrami ing atase wujude jirim benda, pira-pira benda, pira-pira jirim. Ya, jadi tidak menunjukkan pada wujudil ajram, ya sebagaimana Allah memerintahkan sholat mustaqbilal kiblati, jangan berhenti di Ka'bah. Kita menghadap Ka'bah itu karena imtisalul awamir, karena perintah Allah ngawula bekti, tidak berhenti di Ka'bah. Karena Ka'bah sendiri, jirimnya Ka'bah ya, dibanding cahaya hatinya orang mukmin, dawuh Kanjeng Nabi, al mukminu afdhalu minal Ka'bah. Orang mukmin itu lebih utama dari Ka'bah. Nurul iman, cahaya iman yang ada di hatinya kalbunya orang mukmin itu lebih utama daripada Ka'bah. Akan tetapi Allah tidak memerintahkan kalau sholat menghadap ke orang mukmin, bahkan mengharamkan sujud kepada makhluk. Ya. Nah, ini sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai isyarah bahwa agar kita tidak berhenti di sabab, di jirim, di benda, akan tapi diteruskan kepada al-mukawin. Dari mukawanat makhluk, semua makhluk diteruskan pada al-mukawin, Allah zat yang menciptakan segalanya, menggerakkan semuanya, mendiamkan semuanya. Terusnya apa? Al-Aqwan. Al-Aqwan, yes, nggak usah dawa-dawa, nggak hatam, diki nggak mulai-mulai diki ya. Al-Aqwanu tai piro-piro akwan. Jadi akwan itu jama'e kaun. Maksudnya mukawanat, makhluk. Al-Aqwanu tai piro-piro makhluk perkara kang den wujudake Allah. Iku sabitatun kang tetep bi isbatihi kelawan oleh netepake Allah. Jadi semua makhluk ini wujudnya, adanya adalah majasi, semu. Sabitatun bi isbatihi, semua makhluk adalah semu, wujudnya wujud yang relatif karena diwujudkan oleh Allah dari adamiyah, dari tidak ada menjadi ada, adanya bi isbatihi. Oleh karena itu mamhuhatun kang den lebur utawa sirna, mamhuhatun kang den sirnaake utawa sirna bi ahadiyati dzatihi kelawan sifat ijene zate Allah. Nah, makanya Syekh Ibnul Arabi ya, radhiyallahu an membedakan ya sudut pandang ahad dengan wahid. Allah dinamakan ahad karena sudut pandangnya apa? Sudut pandangnya ya mamhuatun bi ahadiyati dzatihi.
Artinya apa? Artinya tidak ada satu makhluk pun yang ada ketika disandingkan dengan ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Esanya Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman sejak azali, sebelum wujudnya makhluk, Allah ya, Esa, Allah Ahad, Allah Esa. Setelah Allah menghendaki wujudnya makhluk karena Allah senang untuk dikenal oleh makhluk, maka menyebut keesaannya dengan wahid. Itu menurut Syekh Akbar Ibnul Arabi. Al-aqwan sabitatun bisbati, bagi kita ya mudah ahad sama wahid ya esa. Ya. Jadi iktibarnya saja di situ. Iktibar azali disebut Allah sebagai ahad, setelah dikenal sebagai wahid. Sama-sama esanya. Esanya Allah ya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Esa yang qadim, baik ahad maupun wahid, hanya dari sisi iktibar ya, penalarannya saja. An-nasu utawi menungso, iki bener Zat ya. Iku yamdahunaka ngalem sapa nas ing sira bima kelawan perkara ya dzununa kang padha nyono sapa nas ing sira, ya dzununa kang padha nyono sapa nas fika ing dalem sira, fakun moko ana sira, anta ya sira taukid iku zaman wong kang modoli nafsi kamaring awak sira bima kelawan perkara taklamuhu kang ngerti sira ing ma minha saking nafsuka ya. Jadi kalau ada orang memuji pada kalian, pada diri kita dengan apa yang ada pada diri kita, menurut persepsi mereka yang memuji, fakun anta zaman li nafsika bima ta'lamuhu minha, maka hatinya harus merunduk, harus malu pada Allah, sehingga apa? Kita mencaci diri kita. Dan adanya pujian itu jadikanlah sebagai motivasi dengan berharap minta tolong pada Allah ya, agar ditingkatkan kebaikan-kebaikan semakin meningkat, tidak semakin merosot. Seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, Imamul Azam Abu Hanifah radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah itu malamnya itu untuk ibadah itu setengah malam. Jadi dari sekian jam malam dibagi dua. Yang satunya untuk istirahat, yang separuhnya untuk istirahat, yang separuhnya adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk mutolaah dan sebagainya, sebagaimana Imam Syafi'i ya kan, sepertiga untuk istirahat, sepertiga malam untuk belajar mutolaah ya, menganalisa dalil, menganalisa masalah problematika masyarakat ya, dianalisa, dirumuskan. Sepertiga malam, sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah dirasani oleh tonggo-tonggone, iku lho Imam Abu Hanifah itu orang yang semalamnya
suntup semalam suntup, nggak pernah tidur, selalu menghadap kepada Allah. Beliau mendengar pujian-pujian dari tetangganya dan sebagainya, menangis, malu kepada Allah, sehingga minta kepada Allah agar bisa menghidupkan satu malam penuh itu untuk beribadah kepada Allah. Padahal paginya, siangnya beliau jualan kain, punya toko Imam Abu Hanifah itu. Ya. An-nasu yamdahuna bima yadhunnuna fika. Nah ini ketika dipuji jangan terlena dengan pujian. Malulah pada Allah, jadikanlah sebagai spirit doa. Mintalah pada Allah diberi kekuatan agar semakin taroki wa tazayud, semakin meningkat dan berkembang kebaikan-kebaikan yang telah dipujikan oleh masyarakat. Minta pertolongan pada Allah. An-nasu yamdahunaka bima yadhununa fika fakun anta zaman li nafsika bima ta'lamuhu minha. Jangan seperti perilakunya orang Yahudi, malah seneng ya, atau branding ya kan? Branding gawe maklar-maklar ya apa men muji dirinya, men muji kelompoknya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ini kan sikap-sikapnya keburukan orang Yahudi. Seneng dipuji dengan apa-apa yang mereka tidak melakukannya. Fala tahsabannahum bimafazatim minal adzab. Ini perilaku yang Yahudi yang dituturkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam Ali Imran ini agar apa? Agar kita tidak menirunya. Umpama kita dipuji oleh orang, pujian itu sebetulnya tidak kita lakukan. Ya mintakan pada Allah, semoga kita bisa melakukan, bahkan melakukan yang lebih dari apa yang dipujikan oleh masyarakat. Al-mu'minu tawi mu'min, sing gak tepak itu kan tadi itu branding, gawe maklar-maklar ya kan, sel-sel jaringan untuk mengkultuskan suatu kelompok. Nah, itu yang nggak boleh. Gawe panitia untuk memuji, untuk mengangkat gridnya. Al mu'minu tai mu'min iku idza mudiha ing dalem nalikane den puji sapa mukmin kang sempurna. Al mu'minu tai mukmin kang sempurna iku idza mudiha ing dalem nalikane den puji sapa mukmin istahya moko isin sapa mukmin minallahi saking Allah. Ayusna ing yento den alem sopo alaihi mukmin biwaswin kelawan sifat la yushidu kang ora ningali sopo mukmin ing waswin min nafsi saking awake mukmin. Karena orang mukmin yang sempurna ini apa? Segala perbuatan yang dilakukan diyakini adalah perbuatannya Allah. Allah sendiri sudah menyampaikan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah zat yang menciptakan kalian semua, kita semua diciptakan oleh Allah. Wa ma ta'malun, dan kegiatan gerak-gerik aktivitas perbuatan diam kita semua itu makhluknya Allah. Berarti kebaikan yang kita lakukan hakikatnya perbuatannya Allah. Makanya ketika dipuji, orang mukmin yang sempurna akan malu kepada Allah. Karena apa? Dipuji suatu yang bukan hakikatnya ia lakukan. Itu perbuatannya Allah. Terus bersyukur pada Allah
telah menutupi kekurangan-kekurangan dirinya. Ya. Dalam hadis atadruna minal manil mu'min qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Rasulullah juga melakukan dialog, ya. Dialog kepada para sahabat. Hai para sahabat, apa kalian tahu siapa mukmin yang sempurna itu? Para sahabat tawadhu pada Rasulullah SAW. Allah wa rasuluhu a'lam. Dijawab sendiri oleh Rasul, alladzi la yamutu hatta yamla'a masami'ahu mimma yuhibbu walau anna rajulan amila bito'ati laifi jaufi baitin ila sab'ina baitan ala kulli baitin babun min hadidin la albasaullahu rida'a amali hatta yatahaddasan nas bidzalika wa yaziduna. Qila ya Rasulullah kaifa yaziduna? Qala al mu'min yuhibbu ma zada fi amalihi. Jadi pujian dari masyarakat kepada orang mukmin itu ya juga yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sikapnya malu kepada Allah, lalu mensyukuri kepada Allah dan minta kepada Allah agar ditingkatkan kualitas imannya, Islamnya, ihsannya. Ajhalun nasi utawi luweh bagus-baguse menungso iku man wong taroka kang ninggal. Ajhalun nasi utawi luweh bodho-bodhone menungso. Ajhalun nasi utawi luweh bodho-bodhone menungso iku man wong taroka kang ninggal sapa man yakinama ing yakini perkara indahu. Ajhalun nasi man taroka yakinaman indahu lidhonni ma indanas. Ajhalun nasi utawi bodho-bodhone menungso iku man wong taroka kang ninggal sapa man yakinama ing yakini perkara indahu kang ana sandingin man lidhonni ma krana nyono perkara indanasi kang ana mungguhe menungso. Ya. Jadi sebodoh-bodoh manusia orang yang meninggalkan suatu yang ia yakini, lebih memilih apa yang ada di masyarakat, di pandangan manusia. Huwa ma yarawna ala dhahirihi minal kamalat wan waritoat ala ditusibal ilal al batiniyah wal khudus an nafsaniyah. Jadi ini ada kaitannya dengan di atas. Artinya apa? Ya, kalau orang itu terlena dengan pujian orang lain, ya, padahal dirinya kan lebih tahu kekurangannya, kelemahannya, itu. Sehingga terlena dengan pujian, senang dengan pujian itu. Oh, berarti statusnya turun menjadi orang yang paling bodoh jahil murakab. Sudah bodoh, tidak tahu kalau dirinya bodoh. Karena tadi itu apa yang dipujikan oleh orang lain itu kan persepsi, tidak tahu persis kejadiannya. Yang tahu persis kejadiannya adalah dirinya, yang tentunya banyak kurangnya, banyak cacatnya, banyak kepentingannya. Idza atlaqa ing dalem nalikane ngucapake asana alaika walasta bi ahlin fa asni alaihi bima huwa ahluhu. Ya.
Idza atlaqa ing dalem nalikane mutlakake nglepasake sapa Allah asana ing ngalem alaika ing atase sira. Jadi apa yang dilakukan oleh makhluk, apa yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita, hakikatnya juga ciptaane Allah, juga perbuatane Allah. Ada orang yang memuji pada diri kita, nah, kita lihat sebagai ciptaane Allah. Walastalan ora ana sapa sira iku bi ahlin, nah, terus malu pada Allah. Kita sadari ya Allah, semua itu yang dipujikan itu bukan haknya saya. Fa'asni, oleh karena itu apa? Ya mujilah pada Allah. Fa'asni moko ngalemo sira ale ngatasé Allah bima kelawan perkara wa kang utawi Allah iku ahluhu ahli ma. Ya, jadi semua apapun fenomena yang ada, baik itu pujian, ya, dijadikan sebagai kendaraan untuk berangkat kepada Allah dengan syukur, dengan memuji kepada Allah. Cacian juga dijadikan sebagai kendaraan untuk berangkat ke hadirat Allah dengan sabar, nggak usah dilayani, ya. Terus memohon kepada Allah, memuji kepada Allah, masih diberi keselamatan dan seterusnya. Jadi kondisi apapun, fenomena apapun yang terjadi di alam semesta ini pada diri kita, jadikanlah semuanya kendaraan menuju kepada Allah. Az-zuhadu utawi piro-piro wong kang zuhud iku idza mutihu ing dalem nalikane den lem sapa zuhad ing qabadu moko jengkerut sapa zuhad li syuhudihim, ya, ketika dilem mboten ya, itu tingkatane wong zuhud. Li syuhudim krono ningalane zuhad asana ing pengalem minal kholqi saking makhluk, ya. Orang-orang ahli zuhud yang pandangannya masih berhenti pada makhluk, dipuji makhluk, memandang itu perbuatannya makhluk, belum bisa diteruskan bahwa itu hakikatnya adalah perbuatannya Allah, belum diteruskan, sehingga ketika dipuji jenggerut, ya. Isin wal arifuna utai wong kang ma'rifat bila iku idza mutihu ing dalem nalikane den puji sapa arifun imba satu moko jembar atine, jembar pikirane sapa arifun, bukan senang dipuji terus malah GR, bukan. Jembar atine li syuhudihim. Jadi orang gembira, orang jembar atine itu ya macam-macam, ya. Jembar atine dengan pujian, jembar atinya bahwa semua pujian itu adalah perbuatannya Allah, kan beda. Sama-sama gembira makan enak, bahwa makanan itu enak, gembira makan enak bahwa makanan enak itu anugerah Allah. Nah ini al-arifun. Wal arifun imbasatu jembar atine, jembar pikirane bunga lisyutim krono oleh ningalane arifun zalikai mengkono matahu minal maliki saking Allah zat kang kerajani al haqqi kang mohak kang moho nyoto benere. Jadi gembira karena menyaksikan, merasakan, menemukan bahwa pujian itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mahak. Bukan senang dengan pujian, senang gembira bahwa itu adalah perbuatannya Allah, sehingga selalu memuji kepada Allah, ya kan?
Awalul ma'rifah at-tafakkur, ya, wal ibrah wa nihayatuha al hairah wa dahsyah. Jadi puncak orang makrifat itu bingung, bingung, goncang, sehingga apa? Selalu ketika melihat dirinya selalu nangis, merasa penuh hina dan seterusnya, remuk redame hati. Ketika melihat pada Allah maka akan selalu bersyukur, gembira. Imbasatu li syuhudihim, selalu gembira apapun fenomena yang ada. Ketika melihat pada rububiyah, ya, hukuki rububiyah, gembira. Jadi ketika melihat dirinya maka selalu menangis, dan sampai meninggal pun kondisinya semacam itu, nangisi pada kekurangannya, ya, mensyukuri, gembira pada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imbasatu li syudim dzalik minal malikil haqqi. Terusnya apa ini? Wa mahma kuntalan ing dalem kapan-kapan ono sira iku idza aqtaita idza uktita ing dalem nalikane den paringi sira, ya. Wa mahma kunta idza uktita ing dalem nalikane den paringi sira basatoka mokon jembarake sapa Allah ing sira al atoa ing peparing. Wa idza mana'ta wa idza muni'ta lan ing dalem nalikane den cegah sira qabadha moko gegem sapa Allah ing sira alman'a ing man'a den cegah saking peparing. Fastadilla moko amreo dalil, amreo petunjuk sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono atau man'u ala subuti tufuliyatika ing atase tetepe sifat cilik sira, sifat masih bayi sira, wa adami sidqi kalan ora anane estu sira fi ubudiyatika ing dalem sifat ngawula bekti sira, ya. Ketika kita dianugerahi suatu anugerah, ya, maka hati kita gembira, basatoka al ato, ketika dan hakikat yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Wa mahma kuntalan ing dalem nalikane ana sira iku idza uktita ing dalem nalikane den paringi sira basato kamoko ndadekake jembar ing sira apa al ato peparing, ngono. Wa idza muni'ta lan ing dalem nalikane den cegah sira qabadha kamoko ndadekake jengkerut ing sira sedih, susah, apa mal almanu, ngono, kacegah saking peparing. Fastadilla moko amrya dalil sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono basatoka al ato wa qabadhaka almanu ala subuti tufuliyatika ing atase tetepe sifat bangsa bayi sira, kelase masih kelas TK, wa adami sidqi kalan ora anane estu sira
fi ubudiyatika ing dalem ngawula bekti sira maring Allah. Ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, cita-citane dikabulkan, membikin hati kita gembira, riang gembira. Ketika harapannya enggak dipenuhi, terus kok ngersulo, jengkerut, ya, tidak memandang bahwa semuanya itu yang menggerakkan Allah. Enggak terkabul, jengkerut, ya. Njaluk udan enggak turun udan, njaluk hudane terang tetap udan, terus jengkerut. Fastadillah, maka semua itu sikap dari kita yang semacam itu menunjukkan kita itu masih kelas TK. Yang kedua, bahwa kita belum sungguh-sungguh di dalam menghamba kepada Allah. Mestinya apa? Apapun yang terjadi selalu melihat semuanya adalah digerakkan oleh musabibul asbab, baik dikabulkan permintaannya ataupun belum dikabulkan permintaannya. Justru malah senang ketika tidak dikabulkan permintaannya, karena dia punya keyakinan, ya, al-man'u ainul atok, hakikat belum dikabulkan permintaannya justru itu pemberian yang sejati, menunjukkan apa? Disayangi oleh Allah, disimpan besok nang akhirat biar lebih top, lebih istimewa. Al-man'u ainul atok, karena melihat semacam itu, nah itu baru sudah dewasa. Kalau masih jenggerut, sedih karena permohonan permintaannya belum dikabulkan, nek diparingi kok seneng, oh berarti kelas TK, belum bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya apa? Baik diberi, dikabulkan atau tidak atau belum, selalu gembira dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mendidik sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ala kulli hal fisarok wa dharok. Rasulullah itu baik dalam keadaan susah maupun senang selalu memuji kepada Allah. Idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba mingka saking sira iku eset apa dzambun dosa fala yakun moko aja ana apa wuku udzambi iku sababan. Jadi nek rujuk itu dijadikan masdar, fala yakun moko ora ana apa wuku udzambika, ngono. Waqo amika dzambi ya jadi wuku udzambika. Kok rujuke fala yakun maka ora ana apa idza waqa'ami, ya gak apa-apa, cuma nahwune kurang kental ya kan. Fala yakun maka aja ana apa wuku udzambika, ngono. Iku sababan dadi sebab, ya gak dosa. Enggak belajar nahwu ya enggak ditakoki nang alam kubur ya. Iku sababan dadi sebab yuk apa itu? Yuk yisuka. Hah? Ayasa. Liyu yisuka. Yuk yisuka, ya itu. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun moko aja ana apa wuku dzambika iku sababan dadi sebab liyu yisuka, ana lame ta, liyu yisuka maring putus asa sira
min husulil istiqomati saking hasile istiqomah ma'arobika ing dalem sartane pangeran sira fakot yakunu moko terkadang ono apa dzalika mengkono wuku udzambika iku akhira dzambin akhire dosa kudira kang den pesthekake apa dzambin alaika ing atase sira. Ketika kita kepleset melakukan dosa, maka janganlah keterplesetan dalam melakukan dosa itu menjadi sebab putus asamu sehingga enggak istiqomah lagi. Tadinya tekun jamaah, tekun ini karena kepleset dosa, ya malu pada masyarakat, jangan, tetap istiqomah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, baik istiqomah dalam aktivitas yang zahir maupun yang batin. Enggak usah gengsi. Wong memang kenyataan jatuh dalam dosa. Fakot yakunu dzalika. Justru apa? Mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa kepleset dosa tadi itu terakhir. Dosa yang terakhir. Artinya apa? Diberi tobat oleh Allah, diampuni oleh Allah, sehingga enggak kembali pada dosa tersebut. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Ya, jadi larangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap istiqomahnya tetap. Idza arata ing dalem nalikane ngarepake sira ayang Fatihah ing yen to dadi kebuka. Ana makna dadi itu mutawaah, ing faala, ya, wazan ing faala mutawaah. Makna mutawaah. Ayang Fatihah dadi kebuka. Laka maring sira apa babu rojai pintune arep-arep maring rahmate Allah. Fashhad ma minhu ilaika. Fashhad moko nyeksenono sira ningalono sira ma ing perkara minhu kang tetep saking Allah ilaika maring sira. Ketika kita ingin, ya, dibukakan oleh Allah pintu roja, maka apa? Kita perlu untuk melihat, untuk tafakur, angen-angen, merasakan, menemukan, menyaksikan segala hal yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Wa idza arotalan ing dalem nalikane ngarepake sira ayang Fatihah ing yen to dadi kebuka laka maring sira apa babul khaufi pintune wedi maring siksa Allah. Fashhad moko neksenono sira ningalono sira ma ing perkara mingka kang saking sira ilaihi maring Allah. Kalau pingin pintu khauf takut pada ancaman Allah, murka Allah, lihatlah segala kekurangan-kekurangan, kecerobohan, dosa ini itu kekurangan-kekurangan pada diri kita yang kita lakukan untuk kita persembahkan pada Allah. Ibadah kita masih banyak kurangnya, ya, akhirnya apa? Terbukalah pintu khauf, takut Allah itu murka pada kita. Kalau sudah gitu, ya segera disusuli dengan roja. Makanya apa etika puasa menurut Imam Ghazali radhiyallahu an, ya, ketika mau buka ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu, sambil merenungkan bahwa puasa kita itu banyak kurangnya, banyak cerobohnya, dan kita takut murka Allah. Tapi setelah itu apa? Disusuli segera. Meskipun demikian ya Allah,
minta rahmatmu untuk diterima birahmatika ya arhamar rahimin. Diteruskan, jangan berhenti di khauf, diteruskan birahmatika ya arhamar rahimin, untuk diterima, untuk diridhoi. Rubama afadaka, terkadang aweh faedah sopo Allah ing sira fi lailatil qabdi, ing dalem wengi qabet, dalam keadaan sedih, susah, fakir, serba kurang, itu namanya qabet. Lawannya bastu. Kalau bastu kondisinya dijembarkan oleh Allah, diberi anugerah ini, diberi anugerah itu. Rubama afadaka, terkadang awe faedah sopo Allah ing sira fi lailil qabdi, ing dalem wengine qabet, ma ing perkara lam tastafidhu, kang ora amrih faedah sira ing ma fi isyraqi naharil basti, ing dalem mencorongi wengine basti den beberake, den jembarake rizkine, jembarake dimudahkan urusannya, dilapangkan ininya. La tadruna, orang ngerti sira, ayuhum utawi dindine kaum, dindine qabdi lailatul qabdi apa naharul basti, iku akrabulih parek laku maring sira apane naf'an manfaate. Ya, terkadang ketika kita diberi oleh Allah suatu keadaan serba kurang, diberi ujian ini, ujian itu, sakit, ya, hal-hal yang coro manusia membikin susah, membikin sedih, kabotan, kangelan dan sebagainya. Justru terkadang di situ Allah memberi suatu faedah, kemanfaatan, kemaslahatan di luar jangkauan kita, tambah lebih istiqomah, tambah lebih dekat pada Allah. Itu faedahnya. Kemanfaatan, kemaslahatan yang diberikan dalam kondisi kita serba kurang, serba sedih, ya, yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita dalam kondisi lapang. Lah semuanya kita nggak tahu mana yang akan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu Allah. Oleh karena itu ya selalu memuji fisarok wadhara, baik tingkah susah maupun sedih, harus sudah seharusnya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matoliul anwari utawi piro-piro terbite cahaya, nggon terbite cahayane Allah iku al qulubu, piro-piro ati, wal asrorulan piro-piro si daleme lubuk hati yang terdalam, tempat, ya, pangkalan cahayanya Allah itu adalah hati dan lubuk hati yang terdalam. Oleh karena itu ketika hati kita kotor, dalamnya lubuk hati kita kotor, banyak tiengnya, ya bagaimana mungkin cahaya itu bersinar? Bureng, akhir-akhirnya surem, suntuk terus, ya, nggak pernah sumeleh, nggak pernah riang gembira. Walhasil anna nufus wal ukul adzulmah wallahu alam bisawab wa ilail marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qaimi daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azimi wa bihamdi, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, subhanal alil a'la, subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi
khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wazidna ilma alhamdulillah kulli hal Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa hammilna bil afi wassalama wassa'ada wal afiyah wal mu'afah ad-daimah wal yakin fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yasha wa du'ain la yusma wa la yurfa Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati din wa qahrijal ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud Allahumma aghnina bi halalikan haramika wa bi ta'atikan ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna jatinabah wala taj'al mustabihan alaina fanattabi'a hawana waj'al jam'ana hadza jam'an malkhudhan marhuma wa tafarruqa mahdiya ma'suma rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna ala tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.